Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini masih di dalam suasana Natal. Sukacita Natal masih kita rasakan, damai Natal masih kita rasakan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab, meskipun masih dilakukan secara online, tetapi tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita nanti bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk kita nanti bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini bersama dengan Bapak Pendeta Dani Arianto, bersama dengan Mas Yosef dan saya sendiri, kita akan bersama-sama bersukacita, kita nanti akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan siapkan hati kita akan siapkan diri kita. Saat ini kita akan bersaat teduh untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama puji nama Tuhan, mari kita bersukaria. Ajakan mari kita bersukaria, saat ini akan kita sambut dengan memuji nama Tuhan, dengan hati yang bersukacita. Kita boleh memuji nama Tuhan saat ini dengan bertepuk tangan. Kita akan pujikan bersama-sama, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Saat ini, ketika kita mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini, mungkin banyak di antara kita berkumpul bersama dengan keluarga, putra-putri kita yang mungkin ada di luar kota, saat ini boleh kembali, boleh pulang ke rumah, bertemu, berkumpul dengan keluarga semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan masuk di dalam doa, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk semua berkat, untuk semua anugerah. Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan-Mu, untuk semua kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau berikan pada kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus mendampingi kami, Engkau terus menuntun kami, bahkan Engkau menggendong kami ketika kami jatuh. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Bapa, di malam hari yang indah ini, bersama dengan keluarga kami rindu untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami juga boleh mendengarkan firman-Mu.
Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami semuanya siap untuk mendengarkan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, menyiapkan kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dhani Arianto, yang akan membawakan firman pada pemahaman Alkitab malam hari ini. Biarlah hikmat, kebijaksanaan ada pada Bapak Dhani Arianto, sehingga setiap firman yang diberitakannya, sungguh-sungguh Bapa, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan puji lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara. NKB nomor 334 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Bait 2. Musim yang panas, hujan tuaian, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan yang terkasih Bapak Pendeta Dhani Arianto dengan tema belajar dari pengalaman. Monggo Pak Dhani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ruri, Bapak Yusef yang telah bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara, masih di dalam kegiatan pemahaman Alkitab secara online.
Saat ini mari kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 1 bagian B sampai ayat 22. Kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 1 bagian B sampai ayat 22. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para keruk. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan. Bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat.
Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Jangan takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita sering mendengar pepatah yang berbunyi demikian: pengalaman adalah guru yang baik. Sebagian besar orang mungkin setuju akan isi pepatah tersebut, terutama bagi setiap orang yang senang merefleksikan pengalaman-pengalaman hidup di masa lalu, serta mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang telah ia jalani. Namun di sisi lain ada juga sebagian orang yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, karena mungkin bagi beberapa orang itu yang namanya masa lalu ya sudah, itu sudah berlalu, lupakan saja, tidak ada gunanya. Tentunya kedua pendapat tersebut tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh, karena masing-masing tentu punya cara pandang dan penilaiannya sendiri-sendiri. Tetapi kali ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan belajar dari sebuah peristiwa masa lalu dan kemudian berefleksi dari pengalaman tersebut. Itulah tujuan pembelajaran dalam pemahaman Alkitab saat ini, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana dalam menyikapi setiap kejadian atau setiap peristiwa yang kita alami, bijaksana pula di dalam kita menatap hari esok. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang hari esok kita tidak tahu ya Pak Yosef ya, Ibu Ruri juga tidak tahu apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi hari esok kita tidak tahu. Namun saat ini kita diajar untuk lebih siap untuk memasuki hari esok dengan penuh harapan, dengan kekuatan iman. Iman dan pengharapan itu ada karena Tuhan Yesus. Kita perlu untuk memiliki keyakinan, kita perlu memiliki harapan, berpegang kepada Allah dalam segenap situasi, baik hari ini maupun hari esok.
Lalu bagaimana kita berpegang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Melalui bacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal 4 ayat 1b sampai 22, ini menjadi bagian dari pembelajaran kita pada pemahaman Alkitab saat ini. Kita bisa belajar, kita bisa melihat bagaimana kekalahan, kegagalan itu adalah suatu hal yang menyakitkan, mungkin bahkan memalukan. Namun apalah artinya untuk meratapi kekalahan dan kegagalan tersebut tanpa adanya kemauan untuk mengubah diri, tanpa adanya kemauan untuk belajar dari pengalaman. Pertanyaan-pertanyaan itu patut kita refleksikan ketika kita belajar kepada firman Tuhan ini. Pada kisah ini diceritakan bagaimana pada waktu itu bangsa Israel mengalami kekalahan 2 kali berturut-turut. Dan kekalahan itu sangat besar. Kekalahan bangsa Israel yang pertama dialami dalam peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin. Kita lihat bahwa orang Filistin memiliki strategi yang matang, strategi yang jitu untuk menghadapi pertempuran dengan bangsa Israel. Mereka, yaitu orang Filistin, telah mengatur barisannya berhadapan-hadapan dengan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bangsa Israel kalah. Ayat 2 dikatakan, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. 4.000 orang, bukan jumlah yang sedikit, Bapak Ibu dan Saudara. Jumlah yang sangat besar. Akibat kekalahan tersebut, orang-orang Israel harus kembali ke perkemahan mereka masing-masing. Dan nampaknya mereka menyimpulkan bahwa kekalahan itu terjadi karena mereka tidak membawa atau menurut sertakan tabut perjanjian Allah dalam medan perperangan. Bagi orang Israel, tabut perjanjian adalah tanda atau simbol kehadiran Allah. Ketidakhadiran Tuhan, yaitu melalui tabut perjanjian Tuhan, karena tabut perjanjian Tuhan waktu itu masih ada di Silo. Ya. Setelah dilakukan koreksi diri, diputuskanlah untuk mengambil tabut perjanjian Tuhan untuk dibawa ke dalam medan perang. Diaraknya tabut perjanjian membuat semangat, membuat rasa percaya diri bangsa Israel tumbuh lagi, semangat yang baru, sorak-sorai, dikatakan membuat bumi bergetar, mengakibatkan orang Filistin kaget, bahkan orang Filistin sempat takut, sehingga mereka masing-masing berkata, celakalah kita, siapakah yang dapat menolong kita dari Allah yang Maha Dahsyat itu? Tetapi nampaknya bangsa Filistin tidak terjebak di dalam ketakutan itu. Mereka segera bangkit, mereka segera memotivasi diri untuk bersiap berperang seperti seorang laki-laki yang siap berperang menghadapi orang Israel. Akibatnya apa, saudara-saudara? Kekalahan kedua. Kekalahan kedua diderita oleh bangsa Israel.
Dibawanya tabut perjanjian Tuhan ke dalam peperangan memang membuat semangat baru, harapan baru bagi bangsa Israel, iya. Namun ada hal yang penting yang mereka lupakan. Tabut perjanjian Tuhan itu sebenarnya bukanlah Tuhan. Itu adalah suatu tanda atau simbol. Tabut itu hanya simbol kehadiran Tuhan saja. Memang pada masa lalu bangsa Israel selalu menang dalam berbagai peperangan apabila tabut perjanjian Tuhan ada dibawa dalam medan perang itu. Sikap percaya diri, pemahaman yang keliru itu justru menghancurkan bangsa Israel. Orang-orang Filistin mampu mengalahkan mereka. Bahkan kekalahannya lebih besar. Yang pertama 4.000 orang. Kekalahan yang kedua adalah 30.000 orang. Luar biasa. Bukan hanya itu saja, tabut perjanjian Allah juga dirampas. Anak-anak Imam Eli juga tewas. Bapak, Ibu, dan Saudara, kegagalan dan kekalahan bangsa Israel membuat Imam Eli tidak kuasa menahan emosinya. Apalagi ketika mendengar tabut perjanjian Tuhan telah dirampas. Sontak saja ia kaget, ia jatuh dari tempat duduknya, kemudian meninggal dunia. Kematian Pinehas membuat istrinya yang hamil tua ketakutan. Anak laki-lakinya yang lahir pada peristiwa yang menyedihkan itu diberi nama Ikabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bisa kita simpulkan dalam pemahaman Alkitab saat ini bahwa kekalahan itu terjadi karena orang Israel memiliki pemahaman yang keliru tentang Allah. Mereka berpikir bahwa Allah hanya sebatas tabut perjanjian. Selain itu, romantisme masa lalu dengan tabut perjanjian di tengah-tengah orang Israel yang selanjutnya membuat mereka berjaya, itu justru membuat mereka lupa bahwa sesungguhnya yang ampuh itu bukan tabut perjanjian. Betul tidak, Bapak Ibu? Iya, yang ampuh itu, yang hebat itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tidak adanya kesediaan untuk belajar dari pengalaman membuat mereka ditimpa kekalahan. Bahkan di tengah kesulitan itu mereka semakin terpuruk, tertekan, dan kehilangan pengharapan, kehilangan percaya diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tidak terasa kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2021. Begitu ya, Ibu Ruri, ya, Pak Yosef. Tahun 2021 bagi saya pribadi ini tahun yang berat. Tahun yang berat di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas kesehatan. Tentu banyak orang merasakan tahun 2021 sangat berat. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa-peristiwa yang telah kita jalani? Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun tahun 2021 adalah tahun yang berat secara ekonomi,
berat secara fisik, kesehatan, pikiran, pelayanan, dan lain-lain. Tapi satu hal yang bisa kita catat Bapak Ibu, seberat apapun kehidupan kita, lihatlah dengan mata hati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang bisa di rumah, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa bercanda tawa. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, karena Tuhan yang menyertai kita di tahun yang berat ini. Mungkin ada di antara saudara yang menghabiskan hari demi hari di rumah dengan membatasi aktivitas, mobilitas, dengan segala macam persiapan untuk mencegah atau menangkal COVID-19. Di sisi lain ada yang bergumul dalam pekerjaan, usaha wira swasta ya Pak Yosep ya. Bagaimana harus memutar otak, memutar keuangan, mencari celah-celah pendapatan dan seterusnya. Bergumul dalam pekerjaan yang sepi orderan, sulit, masih menanggung banyak cicilan. Ada ini yang nanggung banyak cicilan, ada enggak? Ada ya. Bayangkan penghasilannya menurun drastis, cicilannya harus warung yang sepi. Studi bagaimana orang tua lalu spontan menjadi guru. Banyak yang tidak siap. Belum lagi masalah-masalah keluarga, harus kehilangan orang-orang yang dikasih. Suatu beban yang sangat berat. Tapi sekali lagi kita melihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir dalam setiap dan pergumulan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin ada di antara saudara yang bergumul, masih mencari-cari pekerjaan, bergumul dengan pasangan hidup, ya. Meskipun kita lihat pandemi COVID ya banyak sing menikah juga ya. Tapi sisi lain banyak yang jomblo ya, kepingin punya pacar ya. Bergumul dalam pendidikan. Kalau di gereja bagaimana? Pergumulan dalam ibadah tidak gampang. Kita harus menyesuaikan, adaptasi dengan situasi, kondisi, peraturan pemerintah dan lain-lain. Permintaan warga ya. Permintaan warga itu macam-macam loh. Ada yang kepingin online, ada yang kepingin dang ibadah tatap muka, ya toh? Bagaimana majelis gereja, pendeta mengakomodir? Tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak. Pelayanan secara online, saudara-saudara adik-adik multimedia juga terus meluangkan waktu, energinya untuk melayani Bapak Ibu, baik dalam ibadah, PA maupun sekolah minggu, juga pelayanan yang lain. Meskipun online, masih juga terkendala, ya toh, kuotanya nggak cukup, ya, sinyalnya jelek. Nah, kemarin tuh ngurusi sekolah minggu pusing juga loh. Online, oke, tak penak ya, tapi ketika kuotanya nggak ada, ketika sinyalnya buruk ya nggak bisa juga. Bagaimana coba, ya? Mungkin saudara-saudara belum sampai berpikir demikian toh. Ini pelayanan gereja di masa pandemi sulit juga. Tidak ada ibadah tatap muka tapi keuangan gereja terus tersedot ya. Kebutuhan harian, kebutuhan yang spontanitas, keuangan gereja besar loh ini. Kalau di total banyak itu yang habis. Tetapi puji Tuhan ya, kita percaya gereja Tuhan tidak pernah bangkrut. Amin Bapak Ibu ya. Amin.
Malah bisa beli lahan parkir toh, malah bisa bangun ruang sekolah minggu ya, malah bisa beli kamera untuk multimedia dan masih banyak lagi. Masih bisa baksos ya, aksi sosial kemarin di Panti Asuhan Salib Putih, berbagi kasih kepada warga jemaat dan warga masyarakat. Ini bukti Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah pergumulan itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita merefleksikan, apakah Tuhan Yesus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021, kita akan segera menapaki tahun yang baru, kalau Tuhan izinkan tahun 2022. Tentunya Bapak Ibu memiliki semacam komitmen yang baru, perencanaan baru, apa yang akan saudara laksanakan di tahun yang baru itu. Tentunya dengan batin yang terarah kepada Tuhan. Marilah kita menghayati kembali tentang hal itu dan selanjutnya belajar dari pengalaman. Mungkin juga belajar dari kegagalan yang telah kita lalui. Kita mantapkan hati kita mantapkan iman kita mantapkan pengharapan kita andalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita untuk memasuki hari esok, hari yang penuh dengan pengharapan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita masuk di dalam saat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur melalui taburan firman Tuhan pada saat ini kami kembali diajar untuk belajar dari setiap pengalaman iman kami. Ya Tuhan, kami menyadari akan kerapuhan, keringgihan kami tatkala kami menghadapi pergumulan yang berat. Kami seringkali bimbang Tuhan. Mungkin kami ragu, mungkin kami takut. Tetapi telah nyata kemurahan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau menguatkan kami hingga kami bisa hadir pada saat ini, bertemu di dalam pemahaman Alkitab secara online. Sungguh, karya Tuhan begitu kreatif. Karya Tuhan melampaui akal dan pikiran kami. Bapak, saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang mengikuti pemahaman Alkitab secara online pada hari ini. Dan berkati mereka yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan jalan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagi pekerjaan yang banyak problem, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan jauhkan dari segala macam godaan. Bagi setiap orang yang masih bergumul dalam studinya, Tuhan berkati. Berikan ketekunan dalam belajar. Biarlah mereka mampu melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya sebagai siswa maupun mahasiswa. Barangkali ada yang bergumul dengan teman hidup, dan berkati Tuhan tolong supaya anak-anak-Mu ini boleh menemukan teman hidup yang sepadan, sehingga mereka kedua-duanya boleh bertumbuh imannya di dalam Yesus Kristus. Bagi setiap kami yang bergumul dalam pelayanan di gereja, Tuhan tolong, Tuhan berkati GKJ Sabtu Mulia ini dalam tumbuh kembangnya, Tuhan berkati, sehingga karya GKJ Sabtu Mulia ini boleh semakin tersebar dan semakin dirasakan oleh banyak orang. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu merintah, membuat suatu yang indah,
karya yang baik di tengah-tengah GKJ Sabtu Mulia ini. Setiap orang yang mengikuti ibadah, pemahaman Alkitab, ataupun sekolah minggu secara online, biarlah semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampunilah kami akan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu pemahaman Alkitab, perenungan firman Tuhan dan doa salawat telah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ruri dan juga Bapak Yosef. Monggo. Terima kasih Bapak Dani yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan lagi. Kita akan memuji nama Tuhan dari pujian nyanyian Kidung Baru, NKB nomor 183, bait 1 dan 2. Dulu ku mencari. Pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat menyongsong tahun baru, tahun 2022. Kita akan berjumpa kembali di pemahaman Alkitab di tahun 2022. Selamat malam, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati.